Tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa nih, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu. Video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama kita bahas IHSG. IHSG hari ini naik 0,4%, ditutup di level 6.694. Oke, nah IHSG sendiri so far masih bergerak sesuai dengan analisa teman-teman ya, yang dimana terakhir kali kita analisa yaitu 2 hari yang lalu ya, Rabu 7 Juni 2023, yang dimana view kita waktu itu IHSG ada potensi untuk naik nyentuh resisten di 6.763. Nah, so far indeks masih sesuai ya dengan analisa, yang dimana menurut saya ya, minggu ini ada potensi IHSG untuk menguji resisten di 6.763 ya, yang dimana kemungkinan besar ini nggak akan di break dulu ya, kemungkinan besar IHSG akan ketahan dulu di situ ya. Jadi IHSG so far ya masih gitu-gitu aja ya, masih sesuai dengan view kita, yaitu IHSG akan bergerak sideways. Nah, untuk saham yang pertama mau saya bahas yaitu XL. Hari ini saya akan bahas 3 saham yang udah pernah kita bahas, kemudian 3 saham baru ya yang akan saya kasih ke teman-teman sebagai referensi ya. Siapa tahu teman-teman tertarik untuk entry. Excel. Oke. Excel itu terakhir kali kita bahas di sini ya. Saya lupa di tanggal berapa, yang pasti terakhir kali kita bahas di sini. Kalau nggak salah hari Minggu ya. Hari Minggu atau hari apa ya? Lupa saya teman-teman. Nah, Excel itu bergerak sesuai dengan analisa ya. Terakhir kali kita bahas kan kita sarankan beli di sini ya, dengan stop loss di bawah 1900. Dan buat teman-teman yang udah beli, selamat ya, selamat cuan untuk Excel. Nah, next, Excel itu gimana? Apakah masih menarik? Menurut saya masih menarik ya. 2 candle pas dia break dari bullish pennanya ini, volumenya gede teman-teman. Habis itu hari ini dia koreksi dengan volume yang kecil. Jadi XL menurut saya masih menarik. Volume besar ini sebagai konfirmasi kalau akum di Excel itu kuat dan ada arah untuk reversal. Jadi buat teman-teman yang udah beli, pasang trailing stop jangan lupa. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, entry-nya di mana? Ada 2 spot entry yang menurut saya menarik. Yang pertama di support ini di 2000 ya. Kemudian yang berikutnya ada di 1900. Jadi dari harga sekarang 2050 ke 1900 itu sekitaran 7%. Ya. Jadi strateginya gimana teman-teman ya? Strateginya teman-teman bisa pecah areal beli jadi 2. Yang pertama, teman-teman bisa beli di harga sekarang atau tunggu dia koreksi dekat-dekat 2000 ya. Kemudian berikutnya teman-teman bisa manfaatkan entry di 1900 ya, dekat-dekat 1900. Jadi pecah areal entry jadi 2. Contoh nih ya, hampir tiap hari saya contohkan ya. Misalkan teman-teman mau beli Excel 10 lot atau anggaplah 10 juta lah ya. Teman-teman bisa entry setengah di harga sekarang, kemudian setengahnya lagi di dekat-dekat 1900 untuk meminimalisir resiko. Nah, Excel menurut saya ada peluang besar untuk menyentuh MA200 di 2250-an ya. Kalau ini juga lewat, maka Excel next resistance ada di 2400. Jadi Excel menurut saya menarik ya. Secara risk to reward ratio, Excel menarik buat kita beli. Oke, itu untuk XL. Kemudian saham berikutnya ada Arto. Nah,
Arto sendiri juga udah pernah kita bahas, teman-teman ya. Arto sendiri terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sini ya, di candle merah ini, kalau nggak salah teman-teman ya. Nah, habis itu Arto bergerak sesuai dengan analisa. Ya, buat teman-teman yang udah beli di sini, selamat teman-teman ya. Selamat, sekarang posisinya udah cuan lumayan gede. Nah, next gimana? Apakah Arto masih menarik? Kan itu pertanyaannya. Jadi, buat teman-teman yang udah beli dan posisi sekarang masih floating profit atau masih menarik ya, masih menarik buat teman-teman hold. Arto sendiri ada resisten kuat di 3.700-an ya, yang dimana ini ada potensi untuk kesentuh ya, ini ada potensi untuk disentuh oleh Arto, jadi masih ada ruang kenaikan yang lumayan sebenarnya. Nah, cuma kalau teman-teman baru mau entry di harga sekarang, itu nggak menarik teman-temannya. Kenapa? Resistennya udah deket, supportnya makin jauh. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio di harga sekarang, teman-teman baru mau entry, nggak menarik kalau menurut saya. Nah, jadi strateginya adalah buat teman-teman yang udah beli di bawah, jangan lupa pakai trailing stop. Hold aja, nggak usah jual di harga sekarang. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, nunggu dulu. Tunggu konfirmasi apakah dia akan naik dulu atau turun dulu nih. Kalau turun, kira-kira sampai mana, teman-teman? Nah, Arto sendiri ada gap yang ditinggalkan hari ini, yaitu di sekitaran harga 3.000 sampai 3.900. 3.000 sampai 2.950-an ya, itu ada gap. Jadi ini adalah support minor. Kalau Arto ketahan di sini, misalnya dia turun dulu, ketahan di sini, teman-teman bisa entry, tapi perkecil porsi, teman-teman ya. Nah, kalau seandainya ini jebol, maka teman-teman tunggu di harga 2.600-an, di sekitaran harga 2.600-an baru teman-teman entry ya. Jadi itu ya untuk Arto. Kalau dia ke sini nih ya, besok dia minggu depan dia ke sini turun, volumenya kecil, teman-teman bisa pantau ya. Atau kalau mau entry dikit aja ya. Contoh nih, teman-teman modal 10 juta, kalau turun ke sini entry 3 juta aja dulu ya. 7 jutanya teman-teman simpan ya untuk entry di harga agak bawahan. Nah, kalau seandainya dia naik ya nggak usah entry teman-teman ya. Kalau seandainya dia naik nggak usah entry karena resisten udah deket, dan kalau seandainya dia udah nyentuh nih resisten, ada potensi turun ke sini juga teman-teman. Jadi kita tunggunya di sini aja teman-teman. Oke, so itu untuk Arto masih menarik tapi nggak layak untuk entry sekarang. Kemudian ada Goto. Ini Goto juga udah pernah saya bahas. Nah, terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di candle ini, yang dimana waktu itu kita bilang ini apa namanya, waktu arah ini adalah rebalancing MSCI, dan iya, di situ dia open bawah sesuai dengan analisa. Nah, untuk sekarang apakah Arto udah mulai layak buat diperhatikannya? Kalau di view saya ini cukup menarik ya untuk Arto. Kalau kita bahas secara teknikal ya, hari ini dia sempat mencoba untuk break resist di 130-an ya, tapi gagal ya. Di sini dia gagal untuk break resist di 130-an. Di sini kelihatan ya ada ekor yang agak panjang di atas. So, kira-kira gimana nih untuk Goto? Di mana kira-kira area entry yang menarik? Kalau saya gambar pakai box kuning, harga 120 sampai 115 itu area beli yang menarik. Ya. Kalau seandainya dia koreksi di 120 sampai 115, teman-teman bisa consider untuk entry. Nah, stop lossnya di mana? Teman-teman bisa pakai 112 atau
di bawah 110 ya. Ini Arto ada peluang ya. Sorry, Arto lagi. Ini Goto ada peluang reversal juga ya, sama seperti saham-saham lain ya. Saham-saham tech lain itu udah mulai ada pergerakan yang menarik, tapi masih volatile ya, masih sangat-sangat volatil teman-teman ya. Buat teman-teman yang nggak bisa ngikutin akan keteteran ya, istilahnya akan keteteran karena pergerakan hariannya itu naik turunnya cukup menggoncang psikis ya. Jadi itu untuk Goto ini udah mulai lumayan menarik. Kalau seandainya dia mampu nih lewat 130, break 130, maka confirm Goto reversal dan ada arah yang lumayan menarik ya. Ada arah-arah yang lumayan menarik untuk Goto itu sendiri. Oke, so itu untuk Goto. Kemudian minggu ini saham-saham konstruksi itu pergerakannya udah lumayan menarik teman-teman ya. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang baru, saham-saham konstruksi itu dapat flow yang lumayan minggu ini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, Wika itu sempat nyentuh level terendah di 366. Habis itu rebound nih. Rebound dengan volume gede. Hari ini koreksi tipis dengan volume yang kecil. Jadi kalau teman-teman perhatikan Wika, menurut saya nih Wika cukup menarik ya buat kita perhatikan. Oke, kita hapus dulu lah ini ya. Di sini sebelumnya kita fail, kita akui lah ya. Coba kita lihat pergerakan panjangnya teman-teman ya. Ini kan kalau kita lihat dari sisi tren, ini kan trennya jelas ya, downtrend. Kalau kita tarik garis, oke, kita kembali ke candle daily. Wika resisten terdekat itu ada di 620 ya. Di sini ada resisten terdekat. Di harga sekarang ke 620 itu lumayan teman-teman ya. Itu lumayan menggiurkan. Kalau menurut saya itu lumayan menggiurkan. Dari harga sekarang ke 620 itu lumayan menggiurkan. Nah, kalau seandainya nih teman-teman ada yang tertarik untuk beli Wika ya, spekulasi nih beli di Wika, ini ada potensi double bottom ya, dengan bottom yang lebih rendah. Kita bisa ke time frame yang lebih kecil untuk mencari area-area beli yang menarik. Oke, kita bisa tarik support di 450. Ini support di 450. Nah, so kalau ada yang tertarik nih 480 sampai 450 itu area beli yang menarik teman-teman ya. Kalaupun teman-teman ada yang mau entry di harga sekarang, menurut saya cukup oke juga teman-teman ya. Cicil perlahan sampai 450 dengan target dia bisa naik ke 600 ya. Risk to reward ratio menarik teman-teman ya. Nah, dari kalau teman-teman belinya nyicil, ini risknya sekitaran 5%, kemudian rewardnya lumayan gede teman-teman ya. Rewardnya, potensial rewardnya itu sekitaran 20%-an, itu udah gede banget ya. Jadi Wika boleh teman-teman pantau ya. Kalaupun mau entry, bisa entry perlahan ke bawah sampai 450. Kalau jebol 450, teman-teman bisa out dulu, kemudian entry lagi di agak bawahan teman-teman ya. Ada berita yang cukup positif dari pemerintah yang membuat saham-saham
konstruksi itu mulai ada akumulasi. Nah, Wika itu salah satu yang menurut saya cukup menarik buat dipantau. Nah, berikutnya saya mau bahas Toba. Toba hari ini ada berita kalau Toba ini mau raih isu untuk ekspansi ya kerjasamanya dengan Gotoh di bidang motor listrik atau mobil listrik. Nah, dengan berita itu hari ini ada volume yang gede masuk di Toba. Kalau kita lihat pergerakan Toba, secara garis besar, Toba ini masih downtrend. Jelas ya, downtrend. Tapi downtrendnya itu downtrend yang menarik, teman-teman ya. Dia membentuk pattern falling wedge, di mana penurunannya itu terus membentuk terus menyempit, teman-teman ya. Ini kita bisa lihat range-nya terus menyempit, range penurunannya itu menyempit, teman-teman. Jadi Toba menurut saya adalah salah satu saham yang layak buat diperhatikan. Yang dimana kalau ini nih confirm day break ya, 420 ini kalau confirm day break, ada potensi lanjut sampai 470-an. Nah, resisten itu 420, teman-teman. Kalau itu confirm di break oleh Toba, maka ada potensi Toba ke 470-an. Nah, jadi strategi untuk saat ini gimana? Kalau teman-teman yang mau spekulasi, ya, kita ke time frame kecil deh. Kalau teman-teman ada yang mau spekulasi, teman-teman bisa memanfaatkan entry di dekat-dekat sini ya. $400 sampai 380. Oke. So, kalau teman-teman mau spekulasi, teman-teman bisa memanfaatkan range entry antara 400 sampai 380. Nah, teman-teman kalau mau nunggu konfirmasi, tunggu dia break dari 420 ya. Menurut saya ini Toba ada chance ya, ada chance yang cukup menarik, apalagi kan saham-saham tech itu udah mulai ada pergerakan yang menarik ya. Maka Toba menurut saya akan ada imbas yang positif ke saham Toba. Itu untuk Toba. Kemudian yang terakhir saham BANK, Bank Digital Syariah. Mana ya? Bank Aladin Syariah. Nah, BANK ini menurut saya cukup menarik ya. Hari ini dia naik 8% lebih, ditutup di level 1420. Nah, kalau kita lihat tren panjangnya jelas ya, ini downtrend ya. Kelihatan banget kalau ini downtrend, yang dimana BANK sempat nyentuh level 4.000-an, kemudian lowest-nya itu di sekitaran 1000 berapa ya? 1100 ya. Nah, sekarang itu udah mulai rebound, teman-teman. Nah, BANK menurut saya ini cukup menarik. Ada resisten di 1500 yang mana kalau ini lewat, maka ini ada inverted head and shoulders atau cup and handle, teman-teman ya. Ini cupnya, ini handle-nya. Nah, kalau BANK ini mampu lewat dari 1500, ada potensial cuan yang cukup menarik ya. Maka ada potensi BANK kembali ke harga 1800-an. Nah, menarik nih untuk BANK. Terus area beli di mana nih kira-kira?
hari ini itu BANK break pattern kecil teman-teman ya. Kalau kita perhatikan, ini tuh ada pattern kecil yang hari ini di break oleh BANK. Breaknya juga dengan volume yang lumayan teman-teman ya, walaupun nggak terlalu gede, tapi ini break lumayan, volumenya lumayan teman-teman ya. Nah, jadi strateginya adalah kalau teman-teman tertarik untuk beli bank ini, bisa nunggu dia koreksi ke sini teman-teman, ke harga 1350-an, atau strategi yang kedua beli di harga sekarang itu oke. Ya, dengan syarat cicil perlahan ya, cicil perlahan ke bawah makin gede sampai 1350 ya. Kalau seandainya jebol 1350, teman-teman bisa consider untuk out, ataupun kalau lossnya masih kecil, teman-teman masih bisa hold sampai 1300 ya. Ini last support. Jadi BANK menurut saya menarik dan layak nih buat teman-teman yang baru mau entry untuk BANK. Jadi itu 3 saham yang menurut saya ada chance untuk reversal teman-teman ya. Nah, kalau beneran reversal, kita dapatnya di harga bawah, maka cuan kita akan lumayan gede untuk saham-saham untuk saham-saham yang kita bahas tadi ya. Oke, sekian ya pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat ya, semoga bisa menambah wawasan. Terima kasih, selamat malam teman-teman.